Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita ya. Materi hari ini kita masih membahas luas permukaan bangun ruang tabung ya. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas penggunaan Pi 22/7, maka hari ini kita akan membahas penggunaan Pi 3,14. Jadi, nilai Pi itu ada 2, 22/7 sama 3,14. 22/7 digunakan jika jari-jarinya bisa dibagi 7, sedangkan 3,14 digunakan jika jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Kita masuk di contoh soal yang pertama ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, tuliskan dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini yang pertama itu adalah jari-jarinya. Jari-jarinya itu 12 cm. Selanjutnya yang kita ketahui lagi itu adalah tinggi bangun. Tinggi bangunnya itu 23 cm. Selanjutnya itu Pi-nya dapat diketahui dari nilai jari-jari. Perhatikan jari-jarinya. Di sini jari-jarinya 12 cm. Lihat di perkalian 7. Ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 12? Tidak ada. Jika tidak ada, berarti 12 ini tidak bisa kita bagi 7. Jika tidak bisa dibagi 7, berarti Pi yang digunakan adalah 3,14. Selanjutnya, tuliskan rumus yang kita gunakan. Rumusnya itu LP sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T. Jadi, tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Sama dengan 2 kali Pi-nya 3,14 dikali dengan R-nya, jari-jarinya 12. Kemudian kita kali lagi dengan jari-jarinya 12. Kemudian ditambah dengan tingginya itu 23. Nah, yang selanjutnya yang kita kerjakan itu adalah yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini adalah penjumlahan. Yang tidak dikerja tetap kita tuliskan. Berarti sama dengan 2 dikali 3,14 dikali dengan 12 dikali. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. 12 ditambah dengan 23 itu 35. Nah, selanjutnya tinggal mengalihkan seluruh bilangannya. Perhatikan cara perkaliannya ya. Sekarang mari kita cari hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini ya. 2 kali 3,14. Jadi agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan perkalian, tulis dulu bilangan yang memiliki banyak angka. Nah, di sini kan yang memiliki banyak angka 3,14. Berarti kita tuliskan dulu 3,14 kita kali 2. Kita gunakan perkalian bersusun ya. Jangan terbiasa menggunakan kalkulator. Nah, bilangan 2 dikalikan dengan semua bilangan yang ada di atas. 2 dikali 4, 8. Kemudian 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Selesai? Belum ya, masih ada angka 12. Kita kali lagi dengan 12 dikali 2 dikali 8. 2 kali 8, 16. Ditulis semua tidak ini 16? Tidak ya, yang kita tulis itu angka yang ada di belakang. Kita tulis 6, kita simpan 1. 2 dikali 2, 4 ditambah yang kita simpan jadi 5. 2 dikali 6 itu 12. Kita tulis semua 12, kita tulis semua karena tidak ada lagi angka di depan 6. Berarti ini kita tulis semua 12. Selanjutnya angka 1 kita kalikan dengan semua bilangan di atas. 1 kali 8 itu hasilnya 8. Jadi jangan diluruskan ya nak, karena ini bilangan yang kita kali, berarti kita taruh juga di sejajarnya. Nah kan, 2 dikali 1 dikali 2, 2. Selanjutnya lagi 1 dikali 6, 6. Baru bilangannya kita jumlahkan. Turun 6. 5 ditambah 8, 13. Kita tulis 3, simpan 1. 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5. 1 tambah 6,
Kemudian kita kali lagi dengan 35. Caranya sama seperti yang di atas. 5 dikali 6 30, tulis 0, simpan 3. 5 dikali 3 15, tambah 3 18, tulis 8, simpan 1. 5 dikali 5 25, ditambah 1 26, terus 6, simpan 2. 5 dikali 7 35, ditambah 2 37. Kita tulis semua karena tidak lagi bilangan di depan angka 7 ya. 37. Kemudian kita kali lagi. 3 dikali 6 18, tulis 8, disimpan 1. 3 dikali 3 9, ditambah 1 10, tulis 0, simpan 1. 3 dikali 5 15, ditambah dengan 1 16, tulis 6, simpan 1. Kemudian 3 dikali dengan 7 31, ditambah 1 2. 3 dikali 7 21, ditambah dengan 1 20 22. Kemudian dijumlahkan, turun 0, 8 tambah 8 16, tulis 6, simpan 1. 6 ditambah 1 7 tambah 0 ya 7. 7 ditambah 6 13, tulis 3, simpan 1. 3 ditambah 2 5, ditambah 1 6, kemudian 2. Nah, sekarang penempatan koma. Di sini ada 2 angka. Ini kan koma, ada 2 angka di belakang koma. Berarti nanti kita taruh juga di sini komanya. Itu kita hitung dari belakang, 2 angka belakang koma, berarti 1 2, berarti komanya di sini ya. Nah, ketemu sudah hasilnya. Hasilnya itu 2637,6. Kenapa nolnya enggak ditulis di sini? Karena 0 di belakang koma, ini kan koma ya, ini belakangnya ini ada angka 0, berarti ini tidak dianggap penting. Karena apa? Karena 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Jadi langsung saja 6 cm kuadrat. Inilah hasilnya. Berarti hasilnya adalah 2637,6 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua, caranya sama seperti yang pertama ya. Tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu adalah jari-jarinya. Jari-jarinya 20 cm. Selanjutnya tinggi bangun. Tinggi bangunnya itu 28 cm. Selanjutnya lagi nilai pi-nya. Nilai pi dapat kita ketahui dari jari-jarinya. Nah, lihat di sini jari-jarinya 20 cm. Lihat di perkalian 7. Ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 20? Tidak ada. Jika tidak ada, berarti nilai 20 ini tidak bisa kita bagi dengan 7. Jika tidak bisa dibagi 7, berarti pi yang digunakan 3,14. Selanjutnya, tuliskan rumus yang kita gunakan. Rumusnya itu LP sama dengan 2 kali pi kali R tambah T. Tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Sama dengan 2 kali pi yang kita gunakan 3,14 dikali dengan jari-jarinya itu 20 cm, kemudian dikali lagi dengan jari-jarinya 20 cm, kemudian ditambah dengan tinggi bangunnya itu 28 cm. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Operasi itu dalam kurung itu adalah penjumlahan. Yang tidak kita kerjakan tetap dituliskan. Oke. Berarti sama dengan 2 dikali 3,14, kemudian kita kali 20 dikali ini dulu yang kita kerjakan. 20 ditambah dengan 28 itu 48. Nah, sekarang tinggal mengalikan semua bilangannya. Perhatikan caranya ya. Nah, sekarang mari kita cari hasil dari perkalian-perkalian berikut ya. 2 kali 3,14. Agar memudahkan kita dalam mengalikan bilangan, kita tulis dulu bilangan yang banyak angkanya. Berarti kita tulis dulu 3,14. 3,14 kita kali dengan 2 kali.
Masing-masing bilangan 2 ini kita kalikan dengan bilangan di atas ya. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Selesai belum ya? Masih ada, kita kali lagi dengan 20. Kali 0 kali 8, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 6, 0. Selanjutnya 2 lagi. 2 kali 8, 16. Ingat, 16 ditulis semua tidak? Tidak ya, yang kita tulis itu angka yang di belakang, yang depan ini kita simpan. Kita tulis 6, kita simpan 1. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Kemudian 2 kali 6, 12. 12 ditulis semua? Iya, ditulis semua karena tidak ada lagi angka di depan 6. 12 kita tulis semua. Kemudian baru kita jumlahkan. Turun 0, kemudian turun 6, turun 5, 2 sama, kemudian turun 1. Selesai di sini? Belum ya, masih ada nilai 48. Kita kali lagi dengan 48 dikali. Kita kalikan 8 ini, kita kalikan dengan semua bilangan yang ada di atas ya. 8 kali 0, 0. 8 kali 6, 48. Kita tulis semua 48? Enggak ya, tulis 8, simpan 4. 8 kali 5, 40. Tambah 4, 44. Kita tulis 4, kita simpan lagi 4. 8 kali 2, 16. 16 ditambah 4, 20. Tulis 0, simpan 2. 8 kali 1, 8. Ditambah 2, 10. Kita tulis semua? Iya, karena tidak lagi bilangan di depan 1. Berarti kita tulis semua 10. Kita kalikan lagi bilangannya. 4 dikalikan dengan semua bilangan yang di atas. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 6, 24. Kita tulis 4, simpan 2. 4 kali 5, 20. Ditambah 2, 22. Tulis 2, simpan 2. Kemudian 4 dikali 2, 8. Ditambah 2, 10. 0, simpan 1. 4 dikali 1, 4. Ditambah 1, 5. Kemudian kita jumlahkan. 0 turun 0, 8 ditambah 0, 8. 4 ditambah 4, 8. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 5, 6. Nah, perhatikan di sini ya, Nak. Di sini kan ada koma. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Nah, koma ini harus kita taruh juga di hasilnya. Di sini hasilnya 2 angka di belakang koma. Berarti di sini juga 2 angka di belakang koma. Berarti letak komanya itu berada di sini. Nah, di sini, Nak. Nah, berarti hasilnya kita dapat 6.028,8. 0 ini diperhatikan ya. 0 di belakang koma tidak dianggap. Kenapa Ustazah tidak ditulis di sini 0? Karena 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Tidak dianggap penting ini, Nak, 0 di belakang koma. Kecuali 0-nya di depan sini. 0, 8. 0 itu dianggap penting, tapi ketika di belakang seperti ini ya, itu tidak dianggap penting. Jadi langsung kita tulis saja 8 cm². Jadi inilah hasil dari luas permukaan yang kita cari. Hasilnya itu adalah 6.028,8 cm². Oke anak-anak yang soleh dan soleha, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas dari materi yang Ustazah jelaskan, silahkan langsung ke web pribadinya Ustazah. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.